terakhirmu yang lama ku nanti. Hatiku jumpamu pertama kali, janji yang yang tersisa untukku. Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sesal yang datang selalu takkan membuatmu kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu, hingga semuanya pun kini telah berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Aku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Cepat berlalu, mencari kesombongan diri, pastikan yang kau ucapkan. Kau tinggalkan aku,
berpisah hanya untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ku sangka cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Pas segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Bagilah kasih, jauhlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala terima kasih. Siksa dulu. Untuk cerita lama tak ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Kau kini bukan milikku lagi. Tapi rasa ini tak juga pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang.
melihat kamu bersama dia. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu baik untuk dikenal. Kisah itu selalu tetap terbayang, terlalu baik untuk dikenal. Trauma yang dulu tak mau menghilang, terlalu baik untuk dikenal. Kisah itu selalu tetap terbayang, terlalu baik untuk dikenal. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Parikesit yang pastinya ada di Car Free Day. Kita berada di Car Free Day .0 Kota Tenggarong. Dan kembali lagi di talk show kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit. Dan yang pastinya tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Betul sekali Dr. Denny. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan hari ini kita juga membahas tentang bantuan hidup dasar pada kegawat daruratan. Tamu kita pada hari ini yaitu yang pertama ada Dr. Gandhi Irawan. Dia merupakan salah satu dokter jaga di UGD Aji Muhammad Parikesit. Dan satu lagi kita kedatangan tamu perawat juga yaitu Nurse Doni Noviandi Putra Eskep. Dia juga merupakan salah satu perawat di salah satu ruangan UGD Aji Muhammad Parikesit. Kita sebenarnya mengetahui ya beberapa kasus-kasus kegawat daruratan. Nah, mengenai kasus-kasus kegawat daruratan banyak sekali di sekitar kita. Mungkin juga kita akan menemui kegawat daruratan tiba-tiba ada karyawan atau juga orang di sekitar kita yang tiba-tiba jatuh pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas secara tuntas terkait dengan kegawat daruratan, bagaimana penanganannya dan bagaimana juga bantuan hidup dasarnya. Langsung saja kita ke narasumber kita adalah Dr. Gandhi. Baik. Dr. Denny, silakan Dr. Denny. Selamat pagi. Nah, senang sekali bertemu sama Dr. Gandhi. Ini tim dari Parikesit ya? Oke, ini dari tim Parikesit. Ini dari kegawat daruratan. Nah, mengenai kita juga berbicara tentang mengenai kegawat daruratan. Kegawat daruratan sering sekali kita temui mungkin di sekitar kita atau juga bahkan keluarga kita. Nah, tiba-tiba dia pingsan. Nah, pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, di sini kita akan membahas secara tuntas. Ada Dr. Gandhi. Ini adalah tim dari kegawat daruratan Rumah Sakit Parikesit dan juga ada perawat Mas Doni. Nah, Mas Doni, mungkin ya banyak kasus-kasus yang sering kita temui ya. Mungkin Anda sebagai perawat tiba-tiba ada pasien datang. Nah, pasien datang dengan tidak sadarkan diri. Ini sebelum ke Dokter Gandhi nih, gongnya ya gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba Mas Doni tiba-tiba mengetahui ada masyarakat atau ada karyawan atau juga ada orang di sekitar sini. Ya mudah-mudahan enggak ya. Ada di sekitar sini di Car Free Day. Tiba-tiba tidak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan, Mas? Untuk masyarakat awam, jadi untuk teman-teman yang ada di Car Free Day, yang berjualan atau teman-teman yang sedang berlalu lalang. Jadi ketika ada menemukan, apalagi di sini kan orang yang jogging atau dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat atau menemukan orang-orang yang tidak sadarkan diri, pertama kali yang kita lakukan adalah cek dulu apakah pasien ini benar-benar tidak sadarkan diri atau hanya kelelahan terbaring biasa saja. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah cek respon pasiennya. Nah, jadi respon pasiennya itu kita cek dulu respon pasien, kemudian setelah melakukan kita cek responnya, pasien itu merespon atau tidak. Nah, jadi itu ada
tata caranya. Jadi pertama itu cek respon dulu, pasiennya merespon atau tidak. Oke, Ah, jadi gitu. sebenarnya nggak boleh juga yang kita gugup gitu Mas ya. Masa kita tahu nih orang nanti harus menangani seperti apa. Iya, jangan betul. panik dulu berarti Jangan ya. panik. Oke, nah pertama. sebelum simpan dulu, nanti kita akan berbicara banyak tentang kegawat daruratan. Nah sekarang saya ke Dokter Gandhi nih. Nah, Selamat Dokter Gandhi, pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Dok? Baik Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke Dok, mungkin dokter bisa berbicara tentang kegawat daruratan yang sering dokter tangani di rumah sakit Parikesit, terutama di unit gawat darurat. Bagaimana dokter? Siap, terima kasih. Saya kebetulan kerjanya kan di UGD ya. Mungkin beberapa orang sudah kenal, tapi saya merasa tidak terkenal. Jokes pagi. Tapi yang paling penting adalah kita harus kenal dulu badan kita. Nah, ini dulu yang utama. Karena beberapa orang itu merasa sehat, tapi sebenarnya tidak sehat. Dengan kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan badan kita, maka kita tahu kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, yang paling pertanyaan Dokter Denny tadi menarik nih. Apa aja sih yang biasa datang ke UGD? Ini biasanya mereka datang itu dalam keadaan sudah berat, Dok. Ya. Dalam keadaan sudah berat, sudah penurunan kesadaran. Kita bilangnya penurunan kesadaran, tapi gampangnya sih tidak nyambung diajak bicara. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu sudah harus paham ketika anggota keluarganya atau mungkin ada orang lain yang diajak ngobrol tapi mulai tidak nyambung, itu maka sudah disebut dengan penurunan kesadaran. Hal ini sudah sebenarnya tanda-tanda awal kalau misalnya ada kegawat daruratan. Macam-macam nih, ada yang sudah dimulai dengan kurang gula darah. Oke. Orang-orang dengan gula darah tinggi itu akan mulai mengalami penurunan kesadaran ketika gula darahnya terlalu tinggi. Tapi ada juga orang-orang yang gula darah tinggi tapi minum obatnya iya, makannya enggak. Karena dengan asumsi bahwa ketika saya minum obat maka saya enggak perlu makan lagi. Itu juga jadi bermasalah. Itu gula darah rendah itu juga akan menimbulkan penurunan kesadaran. Kemudian hal yang lain bisa juga orang-orang dengan gejala awal serangan jantung. Nah, ini yang bapak-bapak, ibu-ibu harus perhatikan dengan seksama. Orang dengan serangan jantung itu tidak langsung datang, saya serangan jantung loh, enggak. Ya. Tapi dimulai dengan biasanya nyeri dada, kemudian tiba-tiba pingsan. Nah, ini akan nyambung dengan Mas Doni tadi. Pingsannya itu atau orang dengan penurunan kesadaran itu harus cek dulu. Jadi tidak sembarangan. Kalau misalnya datang dia dengan penurunan kesadaran karena kurang gula darah, misalnya puasanya terlalu lama atau minum obat gulanya terlalu sering, maka itu penanganannya akan berbeda. Penanganan nanti kita akan bagi. Kita nanti coba, mungkin boleh praktek ya, Dokter? Boleh. Tapi sebelumnya Dok, ini banyak sekali nih masyarakat atau teman-teman dari Car Free Day yang pengunjung dari sini bertanya-tanya Dok. Nah, tadi dokter menyinggung tentang tidak sadar. Kebanyakan masyarakat di sini adalah orang tidak sadar dikasih minum nih Dok, supaya sadar. Kira-kira benar nggak Dok? Kalau haus minum boleh sih, Dok. Tidak sadar nih dokter. Kalau haus. Iya. Tapi permasalahannya tidak semua orang itu sadar bahwa benar ya. itu haus. Nah, ketika bertemu dengan orang yang penurunan kesadaran tadi yang sudah tidak nyambung dengan kita ajak bicara ngobrol, maka tidak tepat diberikan minum. Tidak Kenapa? boleh Dok ya? Betul. Karena ketika dia sudah mulai penurunan kesadaran, boro-boro dia akan menjawab. Berarti kan ada anggota badannya yang tidak berfungsi seperti normal. Ketika diberi minum maka akan risiko muncul tersedak, Dok. Tersedak ini yang berbahaya. Karena jalur leher kita itu ada dua jalur, Dok. Ada yang buat makan, ada yang buat bernafas. Kalau dia masuk ke tempat yang bernafas atau masuk ke lambung itu it's okay. Tapi ketika masuk ke jalan nafas maka ini memperburuk keadaan. Yang dimulai dengan tersedak kemudian bisa sampai ke sesak nafas. Jadi Baik. tidak tepat sekali. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu ketemu orang yang mulai penurunan kesadaran, tolong jangan diberi minum. Yang paling penting adalah diberikan ruang dulu. Kalau dia karena lemas maka dia ada tempat buat bernafas. Jangan dikerumbuni gitu Dok ya? Betul. Oke, baik. Kita akan mempraktekkan, nih Dokter Gandhi akan mempraktekkan bagaimana pada saat orang tidak sadarkan diri, kita harus melakukan seperti apa. Dan di sini kita akan melihat Dokter Gandhi yang akan melakukan beserta perawat, yang akan melakukan kira-kira penanganan awalnya atau bantuan hidup dasarnya itu seperti apa. Silakan Dokter. Terima kasih.
Mas Doni, mungkin sebelum kita main-main, ini namanya manekin kalau Bapak Ibu sekalian penasaran ya. Lumayan mahal harganya. Baik buat warga atau masyarakat Car Free Day yang ada di sini, silakan bisa melihat praktek untuk bantuan hidup dasar yang dilakukan oleh Dr. Gandhi dan Mas Doni. Dan sebagai pemberitahuan, kami juga akan memberikan door prize bagi setiap peserta atau pengunjung yang menyimak dan bisa menjawab pertanyaan dari kami. Oke. Lanjut. Sebelumnya pada saat kita ingin melakukan penolongan pertama pada orang yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, pertama pastikan dulu diri kita siap. Nah, jadi ada nama istilahnya itu adalah aman diri dulu. Jadi pastikan diri kita tahu tata cara menolongnya. Kalau Jadi, enggak tahu? Kalau enggak tahu ya jangan. Oke. Karena Kalau enggak tahu berarti kita ajari di sini Mas Don. iya, makanya buat masyarakat biar tahu bagaimana cara menolong. Apalagi daerah kita dekat sungai, bagaimana cara menolong orang tenggelam. Kita tinggal di pinggir perjalanan, bagaimana menolong orang kecelakaan. Jadi begitu. Kalau diri kita tahu, aman dulu diri kita tahu cara menolongnya, baru kita menolong. Karena bisa jadi orang pertama yang menolong adalah pembunuh pertamanya. Karena kesalahan teknik menolong. Jadi pada saat orang tidak sadarkan diri, kita tidak tahu caranya dan ingin menolong, jadi malah orang ini tambah berat jadinya begitu. Karena kesalahan dalam tata cara menolong. Begitu. Setelah diri kita tahu cara menolongnya, kita udah aman nih, kita tahu cara menolongnya, kemudian amankan dulu lingkungannya. Jadi jangan dikerumunin pasiennya, lingkungannya diamankan. Jadi amankan dulu lingkungannya. Misalnya dia di tengah jalan, ya kita bawa dulu ke pinggir begitu. Jadi kita amankan dulu lingkungan sekitar. Setelah kita amankan lingkungan sekitar, aman diri pertama, aman lingkungannya, baru amankan pasiennya begitu. Baru kita bagaimana cara mengamankan pasien. Betul. Berarti dalam artian gini, Mas Doni ya. Iya. Kalau misalnya memang kira-kira kita mampu, ya kalau teman-teman bapak-bapak ibu sekalian belum tahu, ya kita ajari sekarang. Nah, Kalau misalnya terdapat pasien, kita harus memastikan kondisinya benar-benar aman untuk dilakukan tindakan. Jadi tidak Iya. bisa kayak tadi tiba-tiba di tengah jalan terus mau sok-sokan di tengah jalan, bukan Iya. menolong tapi malah menambah korban. Iya, Nah, betul. terus ada pertanyaan nih kadang-kadang Mas Don, kalau misalnya dia di tengah jalan nih, kalau paling sering kan kecelakaan nih ya, Iya. paling sering kecelakaan. Kita bicara kecelakaan aja. Kalau misalnya di tengah jalan terus saya suka ditanya tuh kalau di UGD, boleh nggak sih dok kita langsung tarik ke pinggir jalan, bukannya ditambah menambah bahaya. Gampangnya begini, kalau kira-kira kepalanya masih ada, masih nyambung, tarik aja ke pinggir. Itu lebih baik daripada kita berusaha menolong di tengah jalan. Iya. Kalau masih ada kepalanya ya. Iya. Tapi kalau misalnya Anda ada, ya tidak usah dilakukan tindakan apapun. Cukup ditutup dengan segala sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan, ya begitulah ya. Terus selanjutnya menyambung Mas Doni, setelah mengamankan diri kita Iya. dan pasien, maka kita harus mulai dengan cek respon. Cek responnya Mas Cek Doni. respon. Jadi pada saat ini misalnya lagi jogging, ada salah satu di antara kita semua yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, terbaring di tengah-tengah jalan. Pertama kali kita lakukan cek respon namanya. Jadi cek respon itu dengan cara memanggil korban, memberi rangsangan suara dan rangsangan sentuhan. Jadi kita panggil dan kita sentuh, kita tepuk biasanya begitu. Pertama ya, misalnya ini orang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kita tahu kan ini dah dari bentuknya aja kita lihat laki-laki ya. Jadi kita panggil Pak. Kita panggilnya jangan pelan-pelan. Pak, ya nggak bangun memang dia. Panggil dengan suara lantang, kemudian tepuk. Artinya biar kita memastikan dia merespon atau tidak. Ya. Pertama, kita panggil dengan keras, suara lantang dan tepuk dia. Pak, buka mata. Nah, begitu ya. Suruh dia membuka mata. Jadi seandainya dia mampu membuka mata berarti dia sadar. Kalau sadar berarti tidak perlu dilakukan bantuan hidup dasar. Kalau dia sadar nggak perlu kita lakukan bantuan hidup. Ya tanya aja kenapa dia tiba-tiba terbaring. Begitu ya. Tapi kalau seandainya nggak sadar nih. Pas kita panggil, Pak, buka mata nggak ada respon sama sekali. Respon ya nggak mau ngebuka mata, udah kita panggil nggak mau membuka mata, apa selanjutnya yang kita lakukan? Kalau untuk orang awam, setelah cek respon kita tahu tidak ada respon,
Habis itu apa yang kita lakukan adalah minta bantuan. Habis cek respon, minta bantuan. Jadi jangan kita sendiri langsung kerjakan ini pasien kita bantu sampai selesai. Enggak, kita minta bantuan. Pertama di sini ada nomor telepon, misalnya kita panggil ada orang misalnya, nah di sini saya sendiri nih anggap. Ada saya kok. Iya, pasien tidak sadarkan diri saya temukan, saya panggil, Pak buka matanya Pak. Tidak ada merespon, saya panggil teman saya. Dokter Gandhi tolong hubungi ambulan gawat darurat. Ada pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri. Begitu ya. Jadi jangan kita langsung melakukan penolongan. Jadi kita minta bantuan dulu. Begitu. Setelah minta bantuan, langkah selanjutnya jadi salah satu teman saya melakukan telepon ke Parkesit atau ke PSC namanya sekarang, ada PSC 119. Jadi menghubungi nomor itu. Apa yang saya lakukan setelah itu, setelah memastikan pasien tidak merespon, kita cek nadi dan pergerakan dinding dadanya. Jadi tata caranya seperti di film-film teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu tahu, cek di bagian lehernya. Jadi ada tulang tengah leher ini. Kalau laki-laki gampang ya jakun ya. Kalau perempuan ya garis hayal lah, tengah-tengah leher. Ditarik sekitar 2 cm ke arah kita. Jadi misalnya nih kita nolong, posisinya pastikan dulu di setara dengan bahu ya, bahu pasien. Bahu orang tidak sadar, habis itu cek dengan 2 jari. Tengah-tengah leher, tarik sekitar 2 cm ke arah kita. Kenapa harus ke arah kita tariknya? Nggak boleh ke sana, misalnya begini. Secara estetika kita seperti mencekik pasien. Jadi orang nggak paham, wih kok dicekik orang nggak sadar ya, jangan begitu. Makanya ke arah kita. Jadi secara estetika juga orang tahu kalau kita sedang melakukan cek nadinya. Kita tarik sekitar 2 cm ke arah, kita tekan secara lembut, jangan ditekan banget. Kita cuman meraba apakah nadi di sekitar lehernya berdenyut atau tidak ya. Jadi kalau kita pastikan tidak berdenyut, tidak ada pergerakan dinding dada, artinya pasiennya henti napas dan henti jantung. Biasanya kita lakukan caranya dekatkan daerah wajah ke arah mulut dan hidung. Begini nih. Nah, jadi kita sambil melihat pergerakan dinding dadanya ada ngembang-ngempis enggak? Ada hembusan napas enggak di sini? Itu biasa dilakukan berapa lama? Cukup 5 detik maksimal. Jadi jangan lebih dari 5 detik, keburu lewat pasiennya. Lewat jalur mana nih? Lewat jalur ilahi. Ya, jadi setelah ini kita lakukan, kita dengar nggak ada hembusan napas, di dada nggak bergerak, tangan kita nggak meraba nadinya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Lakukan penolongan CPR namanya. Jadi kita tekan. Sebelum nyambung di situ Mas Oh iya, Don. iya sebelum Oke. nyambung. Oke. Ini namanya bantuan hidup dasar Bapak-bapak Ibu-ibu. Bantuan hidup dasar itu adalah hal yang harus dilakukan. Namanya saja sudah dasar. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk menunjang kehidupan. Jadi rangkaiannya banyak. Dimulai dari yang dicontohkan Mas Doni, dimulai dari pengenalan bahwa itu pasien tidak sadar, kemudian harus diberikan rangsang, kemudian harus dicek dan segala macam. Tapi kembali lagi namanya bantuan hidup dasar. Jadi ketika kita tidak melakukan tindakan ini, maka itu akan berakibat fatal, yaitu bisa sampai meninggal dunia. Maka menurut saya, menurut kami ini penting sekali harus diketahui. Jadi tindakan pertama yang harus dikerjakan ketika jauh dari rumah sakit atau jauh dari puskesmas. Jadi ketika bapak-bapak ibu atau bapak-bapak di rumah atau di jalan atau dimanapun, minimal anggota keluarga kalian lah. Ketika itu sudah tidak sadar, ini harus dilakukan pertama kali. Ketika ini berhasil, maka bapak-bapak ibu membantu bahwa menyelamatkan dari pasien. Selanjutnya nih Mas Don. Jadi gini, yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, mungkin juga Sobat Parikesit, mungkin mereka bertanya, sebenarnya melakukan seperti ini nggak perlu alat medis ya? Tidak perlu. Nggak perlu ya? Cukup, jadi Bapak iya. Ibu sekalian di sini tidak perlu menggunakan alat medis apapun. Iya, Yang betul. penting pasien ditangani, ini akan membantu pasien tersebut, akan Iya. menjadi mungkin memperbaikan ke depannya, entah itu dia sadar atau lainnya. Betul. Tapi jangan takut bahwa jangan-jangan ini
harus pakai stetoskop nih gitu ya. Enggak. Nah, Nggak nggak perlu. perlu ya. Nggak Jadi perlu. kayak gini aja udah bisa gitu Bisa, ya. bisa. Oke, silakan dilanjut. Kalau menunggu stetoskop Petugas, atau nah. menunggu tenaga medis kelamaan. Kelamaan. Iya benar. kalau misalnya dekat. Oke. Ya. Saya lanjut nih Lanjut, Mas Don, silakan. boleh? Lanjut, Oke. boleh, lanjut. Setelah kita cek respon bahwa pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kemudian kita tadi dilanjutkan Mas Doni yang cek nadi Iya. atau sambil melihat pergerakan dadanya, berarti kita pastikan bahwa kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, berarti pasiennya mengalami serangan jantung. Dan Iya. ini harus dilakukan tindakan resusitasi jantung paru atau bahasa gampangnya pijat jantung. Nah, pijat Iya. jantung ini mungkin bapak-bapak ibu pernah lihat kalau di UGD ya, kalau misalnya pernah main ke UGD, tiba-tiba dokternya atau perawatnya naik kalau di GD kan ada tempat tidurnya ya, jadi enggak mesti harus ada tempat tidur. Tapi ketika tiba ada di samping pasien melakukan pijat jantung, tindakannya adalah seperti ini. Kita harus berdiri di samping pasien, tidak boleh di atas ya, di samping pasien. Kira-kira kita posisinya berada di bagian dada dari pasien. Yang harus dilakukan adalah setelah tidak ada denyut jantungnya, tidak ada nafasnya, maka bapak-bapak, ibu-ibu harus menaruh tangannya itu di tengah dada. Cara gampangnya begini, tahu dari mana kalau itu tengah dada? Kan ada pasien yang, kalau cowok kan gampang ya, kalau cewek kan ada buah dadanya nih. Gampang, lihat aja, lihat jakunnya atau tengah lehernya. Kalau misalnya sudah ada berada di tengah, maka tarik kira-kira, kalau saya gampang adalah sejengkal tangan. Jadi jengkal ujung jempolnya taruh di bawah dagu. Nah, kalau sudah taruh di bawah dagu, maka ujung jempol kelingking kita itu pas di tengah dada, pas di bagian tengah, di antara dada bagian atas sampai bawah, kemudian pas di antara dada bagian pinggir kanan sampai kiri. Ketika sudah sampai di tengah-tengah, maka kita akan melakukan tindakan seperti ini. Jadi taruh ujung tangan kita yang bagian bawah ini di tengah dada. Jadi kita ukur dulu, kemudian kalau sudah pas, kira-kira tidak harus mesti selalu pas, tapi sebaiknya adalah diukur. Karena jantung itu berada hampir di tengah dari dada. Setelah diukur, kemudian taruh tangannya di ujung, bagian pangkal dari tangan di tengah dada, kemudian taruh sisi tangannya yang lain di atasnya. Boleh enggak kalau misalnya kanan di bawah? Boleh, yang manapun. Kalau kita kan biasanya kebanyakan ada right handed, dominannya tangan kanan. Tapi biasanya kalau misalnya tangan kanan itu yang kiri itu di bawah daripada yang atas. Kemudian setelah taruh di tengah, maka yang dilakukan selanjutnya adalah penekanan. Nah. Dadanya ditekan. Kenapa harus ditekan? Karena ketika dada itu ditekan, maka jantung itu akan tergencet. Ketika dia tergencet, maka akan ada aliran darah keluar dari jantung menuju bagian lain, mulai dari otak, hati, dan segala macam. Kemudian harus juga dilepas. Tidak boleh nih ditekan terus, karena kalau ditekan terus, maka darah yang sudah keluar tidak bisa kembali ke jantung. Jadi tindakan yang dilakukan adalah berulang-ulang melakukan penekanan pada dada. Ini dulu. Kalau sudah tahu caranya, maka sekarang tekniknya. Selain melakukan penekanan pada dada naik dan turun, atau ditekan atau dan dilepas, maka ada aturannya juga. Kalau terlalu lambat, maka aliran darahnya tidak banyak. Supaya bisa banyak berarti harus lebih cepat. Kalau secara tertulis, secara teori itu harus di atas 100 kali per menit. Susah banget nih ngitung 100 kali per menit. Cepet-cepet aja. Kira-kira 1 detik itu ditekan dan dilepas. Kemudian setelah ditekan dan dilepas lebih dari 100 kali per menit atau kurang lebih 1 detik setiap ditekan dan dilepasnya, maka tindakan berikutnya adalah harus dengan posisi yang benar. Nah, kalau lihat di sinetron, ini saya sering banget lihat di sinetron. Kalau lihat di sinetron itu biasanya begini, terus sikunya itu ditekuk. Kalau sikunya ditekuk, ini bukan ditekan namanya, kita yang olahraga. Jadi sikunya harus rata, harus lurus. Kalau lurus, maka berarti ada penekanan ke arah dada pasien. Ini kalau sikunya lurus, jadi tidak boleh ditekuk. Kalau ditekuk, begini kita yang olahraga. Tidak ada manfaat bagi pasien. Berapa lama? Ada anjuran yang lebih baik, yaitu dilakukan sebanyak 30 kali. Jadi kita tekan dadanya selama 30 kali.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selama 30 kali baru kita berikan bantuan nafas. Tapi tidak wajib. Sekali lagi buat orang-orang yang awam tentang kesehatan tidak wajib. Kenapa? Karena kadang-kadang muncul gini Mas Don, saya jijik nih kalau mau tiup napasnya. Tidak apa-apa, pijat jantung saja itu jauh lebih baik daripada tidak. Tapi jika bisa dan jika mau, maka berikan bantuan nafas. Caranya, saya kasih contoh ya. Dorong dari jidatnya, kita bilang jidat aja kali. Dari jidatnya itu ke arah bawah, angkat dagunya, baru tiup. Nah, cara meniupnya juga tidak sembarangan. Cara niupnya sama kayak kita mencium pasangan. Jadi harus semua tertutupi, kemudian tekan hidungnya. Jadi udara yang kita hembuskan, kita akan menghembuskan napas, akan masuk ke paru-paru. Kalau tidak tertutup semua bibirnya dengan bibir kita, kemudian tidak juga dipencet hidungnya, maka udaranya akan keluar melalui hidung. Jadi 30 kali pijatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sudah 30 kali, berikan nafasnya 2 kali. Kalau sudah, kembali lagi pijat jantung. Tapi nafas ini opsional atau boleh dilakukan, boleh enggak. Pijat jantungnya yang harus wajib. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa lama sekuatnya Bapak Ibu? Kalau kami punya aturan sendiri, itu adalah kurang lebih 20 menit. 20 menit itu kalau dilakukan Bapak Ibu dengan bentak bantuan yang tadi, kayak Mas Doni yang mengerjakan kemudian saya yang minta bantuan, 20 menit insya Allah itu petugas tenaga kesehatan pasti datang. Nah ketika datang dan Bapak Ibu sudah melakukan pijat jantung, maka serahkan ke mereka. Nanti biar mereka yang melanjutkan. Mungkin ada pertanyaan nih, sudah pijat jantungnya berapa lama? Ya kurang lebih 10 menit. Nah itu gampang lah, nanti kita aturnya sendiri. Tapi pertolongan ini yang utama. Dilakukan pertolongan ini sangat membantu buat pasien dan sangat membantu buat kami. Oke. Lanjut. Setelah ini kan? Oke dok, nah ini dok kira-kira kalau misalnya nih masyarakat nih jijik ya gitu ya terkait dengan apakah pasien ini mungkin berdarah atau ini takutnya ada tertular penyakit. Iya. Kira-kira ngapain nih dok? Boleh apa nih dok? Kalau misalnya jijik untuk memberikan bantuan napas, tidak apa-apa, pijat jantung aja cukup. Kalau mau kasih napas dok? Kalau kasih napas boleh sekali. Dikasih tisu boleh dok? Kasih tisu boleh. Tapi asal jangan menutupin hidungnya dok ya? Asal menutup hidungnya dan asal menutup mulutnya dan hidungnya dipencet. Jadi kita memberikan nafas tadi tidak sia-sia. Iya, pakai masker boleh juga. Pakai masker. Oh pakai masker juga boleh? Pakai masker boleh. Yang penting bisa masuk udaranya. Jadi itu untuk sekarang ini nggak boleh lagi kulit ke kulit. Jadi untuk sekarang melakukan penolongan jangan mentang-mentang kita laki-laki muda yang ditolong wanita cantik, kita hajar kulit dengan kulit, nggak boleh ya. Boleh ya. Jadi sekarang harus ada bariernya, harus ada penutupnya sekarang. Jadi pakai jilbab, pakai tisu, pakai apapun yang penting nggak boleh kulit ke kulit lagi. Baik, Gitu. oke silahkan dilanjut lagi dok. Tadi dok kan mungkin masyarakat di sini sudah tahu ya berapa kali. Nah nanti tetap di sini kami akan ada door prize. Mungkin ada pertanyaan atau mau dokter ganti kasih pertanyaan ke masyarakat. Kami punya door prize nih dok. Silahkan lagi dok, lanjut dok. Oke, siap. Tetap di sini ya Bapak Ibu. Kita lihat nih apa yang harus kita lakukan pada saat mungkin menemui korban entah itu kecelakaan atau tiba-tiba jatuh di depan kita. Nah silahkan dilanjut Oke, dokter. lanjut ya. Lanjutkan yang tadi, ketika sudah tahu tekniknya untuk pijat jantung, kemudian kita lanjut pijat jantungnya sekuat kita. Jadi misalnya kuatnya cuma kurang lebih 10 menit ya tidak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada tidak dilakukan. Makanya lebih baik sebenarnya adalah dilakukan lebih dari 1 orang. Jadi ketika 1 orang yang tadi sudah menghubungi bantuan, maka akan bergantian dengan temannya. Kemudian kalau misalnya ada 2 orang terus dua orangnya sudah lelah, ya sudah berarti Bapak Ibu cuma bisa sampai segitu. Itu tidak menjadi, ini sekedar informasi, itu bukan berarti menjadi ancaman atau takut nih kita dituntut nih, kita sudah menolong tapi bantuannya tidak datang-datang.
nanti malah bikin pasien lebih gawat. Enggak, jangan khawatir. Bapak-bapak sama ibu-ibu itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tindakan pijat jantung saja itu sudah sangat membantu daripada tidak. Dan ini boleh dilakukan masyarakat umum ya dok? Boleh, Ya? justru wajib masyarakat umum untuk tahu supaya bisa pertolongan pertama. Iya betul. Baik. Terus ada pertanyaan nih, kalau pasiennya tenggelam bagaimana dok? Nah, menarik nih. Bukan kadang-kadang ya, saya Iya. lumayan sering dengar cerita sama lihat kalau ada pasien tenggelam, mereka tidak melakukan pijat jantung, tapi kakinya diangkat, Mas Don. Oh disungsang. Contohnya gimana dok diangkatnya dok? Contoh. Ini kayak di film-film ya dok ya? Iya. Biasa kalau ketemu ada yang tenggelam itu yang dilakukan begini. Diangkat, baru digoncang-goncang. Ini tidak membantu. Jadi nggak boleh dok ya ini Tidak ya? boleh. Kenapa tidak membantu? Karena airnya sudah terlanjur masuk ke dalam paru-paru. Dengan mengguncang ini menambah gawat pasien. Terus yang kedua, tidak ada manfaatnya. Baik. Jadi apa yang dilakukan? Sama seperti pasien dengan serangan jantung, ketika ada orang yang tenggelam berarti paru-parunya itu terisi dengan air. Ketika kita melakukan pijat jantung, maka kita membantu untuk mengeluarkan airnya dari paru-paru. Yakinlah ketika pijat jantung itu dikerjakan, akan ada air yang keluar dari pasien dan itu sangat membantu. Oh iya, jadi pasien tenggelam nggak boleh dilakukan kakinya diangkat berarti Tidak ya? boleh, Disungsang nggak boleh ya? tidak boleh. Oke. Yang sungsang itu lahiran, Mas Don. Tapi berarti tetap penanganannya tetap sama. Sama. Tidak ada perbedaan ya. Tidak ada Jadi perbedaan. tetap sama maupun pasien tadi kecelakaan atau pasien juga Tiba-tiba pingsan, atau penurunan kesadaran, penurunan kesadaran, bahkan tenggelam. tenggelam. Benar ya. Oke. Kembali nih saya lagi yang tanya Mas Doni. Iya boleh. Kalau orang tersedak, Tersedak, oke. Kalau tersedak itu nggak boleh dilakukan pijat jantung malah, kenapa? karena pasiennya sadar. Oh, gitu. Jadi ya. gini, kalau orang yang tersedak, biasanya pada saat makan nih, apalagi Makan, jajanan iya. di sekitar sini Tiba-tiba banyak. nih saya makan pentol nih. Oh, Iya. gitu ya. Nah, terus Kalau misalnya dia tersedak, biasanya respon tubuh manusia akan melakukan megang bagian lehernya. ya. Iya kan? Karena dia merasa sulit bernapas. Apa yang kita lakukan ada cara namanya Heimlich manuver namanya. Susah banget. Itu namanya susah memang, tapi kita coba praktekkan. Apa itu, Mas? Itu bantuan cara mengeluarkan yang tersedak, Benda tadi ya? benda tersedak di dalam leher biar bisa keluar. Baik. Nah, itu begitu. bagaimana tuh? Bagaimana? Seru banget nih kayaknya. Nah ya, Oke. saya yang di depan. Saya yang di depan aja. Siapa nih yang tersedak nih? Dokternya? Jadi misalnya ini yang tersedak. Iya. Orang yang tersedak, ingat orang yang tersedak pasti nggak bisa ngomong. Bahasa kutanya ketelanan ya? Iya, Ketelanan bengkelanan. Bengkelanan. Iya. Oh, Ya. Pengkelanan ya. Iya, jadi Oke. dia pasti susah berusaha mencari nafas. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama berdiri di belakang korban dulu. Oke. Berdiri di belakang pasien. Mungkin saya bisa Oh, iya. pegangkan. Ya, silakan. Berdiri di belakang pasien. Kemudian tangan terserah ya tangan mana, yang tangan dominan saja. Jadi tangannya mengepal seperti biasa juga nggak masalah. Karena ini untuk orang awam. Mengepal. Jadi satunya ulu hati, tahu ulu hati ya? Di bawah tulang dada ulu hati. Oke, mohon maaf, mungkin bisa miring sedikit. Nah, Oke. jadi siap. tangan yang dominan itu di bagian ulu hatinya. Di bagian ulu hati. Habis itu tangan yang ini megang pergelangan tangan. Kayak berpelukan, memang serasa romantis ini. Kemudian setelah begini, dorong bagian tangan dominan ke perut yang di bawah ulu hati tadi, dorong sedikit ke atas. Begitu, dorong sedikit ke atas. Untuk ngebantu sedakan benda yang tersedak tadi keluar. Ini dilakukan berapa banyak sih? Nah gitu kan. Iya, benar. Jadi ini dilakukan sebanyak kurang lebih 5 kali nggak apa-apa. Baik. Ya untuk masyarakat awam ini dilakukan sebanyak 5 kali untuk ngebantu dia biar bisa kembali bernapas begitu. Jika tidak bisa 5 kali beluman keluar, boleh diulang kembali? Boleh diulang kembali. Boleh. Boleh ya. Ada Iya. cara yang lain nih dok. Kalau Gimana? misalnya dari depan dia nggak bisa dipakai juga buat anak-anak. Nah kalau anak-anak Iya. kan yang menolong kan lebih besar tuh. Kadang-kadang posisinya nggak pas. Kita namanya tindakan back blow. Nah back blow. Contohnya bagaimana nih? Apa mau dimanikin Oh, buat anak-anak atau Susah ini. susah ya? Langsung aja. Wah, ini anak besar nih dong. Nggak usah berdiri aja. Baik. Boleh, betul-betul. Siap. Nah, back blow itu
Kalau yang tadi kita dari belakang terus ditekan ulu hatinya baru tarik ke atas. Kalau back blow itu namanya juga back blow. Back itu belakang, blow itu ditepuk. Jadi di belakang dari pasien. Apa yang dikerjakan adalah menempuk. Tepuknya harus dengan telapak tangan, jangan meninju ya, ditepuk. Terus tepuk sekuat mungkin. Kalau itu sengaja tadi ya. Sengaja kayak ini ya. Tapi ini untuk anak dok ya. Oh, tapi untuk anak. Karena kalau buat dewasa tidak berpengaruh. Karena kenapa? Tulangnya sudah besar, ototnya lebih besar. Apalagi kalau misalnya orangnya, mohon maaf, massa tubuhnya lebih besar, lebih berisi. Ini tidak akan pengaruh. Jadi kalau dewasa tetap seperti yang tadi. Tapi buat anak-anak ini sangat berpengaruh. Jadi kalau anak-anak kita biasanya taruh tangan di topang begini, baru ditepuk. Sama 5 kali juga. Jadi kalau sekali aja tidak cukup, jadi harus 5 kali. Yang ini sengaja Mas. Sengaja kayak ini ya. Jadi buat bunda-bunda yang ngasih makan anaknya, Iya. kalau tersedak boleh dilakukan itu 5 Iya. kali. Kalau nggak keluar boleh diulangin. Baik. Gitu. Nah ini penting sekali nih buat ibu-ibu. Sering sekali ya kita dapatin anak-anak yang tiba-tiba makan terus ternyata tersedak. Nah tersedak dan anaknya gini, dikira cuma pegang leher aja ya, Iya. ternyata tuh ada makanan yang tersedak di tenggorokannya. Baik. Terus kira-kira lagi apa lagi nih dok yang sering nih dok, bantuan hidup dasar? Ini kebanyakan ketika kecelakaan, Ya. tabrakan, Baik. nolong pasiennya kayak orang ngangkat kambing. Jadi tangan sama kaki diangkat. Betul semua. sekali Mas Don. Benar Gitu ya. Kan? Kayak gini ya dok ya. Kalau misalnya ada yang kecelakaan, kadang-kadang kita gini ya. Gini-gini, miring-miring Iya, gitu ya dok ya. Ini nggak boleh begitu. nih ya, Mas. Itu nggak Dan- boleh. Oh gitu. Jadi- Bagaimana ini dok kira-kira? Loh ini miring malahan nih si leher. Kenapa harus kambing? Apa? Ya kan Kayak ngangkat kambing. Kayak ngangkat kambing, tangan Ya. diangkat, kaki diangkat. Itu sebenarnya untuk pasien kecelakaan kita berniat menolong, Baik. ingin menolong dia biar ke pinggir. Tapi nggak boleh cara ngangkatnya begitu karena itu bisa membunuh pasien ya. Nah. Jadi bahaya sekali. Untuk masyarakat awam jangan sama sekali dilakukan ngangkatnya begitu. Baik. Kira-kira gimana nih Mas Doni? Kira-kira Oke. mengangkatnya nih. Jadi Ini kan menyambung tadi saya Mas Don. Iya. Tadi kan saya bilang kalau misalnya kita ada pasiennya di tengah jalan, bisa mungkin kita pinggirkan dulu. Iya, Tapi betul. kembali konsep ke pertama. Kita aman enggak? Maksudnya kita bisa melakukan, kemudian kira-kira kondisinya aman buat kita, kemudian kondisi pasiennya aman. Kalau dia di bawah truk kan enggak bisa juga nih. iya. Benar. Tadi kan saya bilang kalau sudah posisinya aman, baik kita yang penolong maupun korban yang aman, maka ditarik ke lebih yang aman. Iya. Cuma bedanya tadi adalah bagaimana tarik dulu. Nah sekarang kita ajari bagaimana cara tarik yang benar supaya tidak memperburuk keadaan pasien. Begitu kan maksudnya? Gitu Ya. maksudnya. Coba. Bagaimana kira-kira nih? Tapi pastikan pasiennya masih bernapas ya. Sebelum kita kalau udah misalnya kayak tadi udah Maaf, sudah hancur gitu? Iya, udah hancur gitu, ya kita nggak usah lakukan teknik ini lagi. Baik. Karena kan tujuan kita ingin menyelamatkan pasiennya begitu. Kalau dia udah misalnya kecelakaan, udah misalnya organ tubuh bagian atas ya udah nggak ada ya nggak usah lagi kita susah-susah Untuk apa meminggirkan ya, ya. untuk minggirkan dengan teknik seperti ini gitu. Baik. Kira-kira ini tiba-tiba ada pasien nih depan kita nih. Oke. Kecelakaan. Kecelakaan misalnya. Dia tidak sadarkan diri. Pasien yang nggak sadarkan diri. Pertama, ini harus dilakukan banyak orang memang. Jadi dilakukannya memang harus banyak orang dengan cara melakukan stabilisasi leher. Jadi leher pasien harus stabil, jangan bergerak sama sekali. Ya, jadi karena kenapa leher pasien harus stabil, jangan bergerak? Karena di bagian leher ini terdapat banyak saraf. Jadi kita curiga ada benturan yang mengakibatkan cedera pada tulang lehernya gitu. Ini kecurigaan kita saja. Jadi nggak semua orang kecelakaan pasti cedera tulang lehernya, enggak. Jadi apalagi pasien-pasien yang langsung terbaring tiba-tiba sulit bergerak, dia cuma ngomong aja. Nah itu kita curiganya ke arah situ. Pertama kita stabilkan tulang lehernya. Caranya bagaimana? Caranya berdiri. Duduk di atas kepala pasien. Ya, begini. Kedua tangan masuk ke pundak pasien. Setelah begini, apa yang kita harus lakukan? Tangan bagian ini menstabilkan kepala dan pundaknya. Jadi jangan sampai bergerak. Yang lain baru bisa mengangkat bagian badannya. Jadi ketika diangkat, semua harus terangkat barengan gitu.
ini dilakukan minimal 3 orang. Iya, Ya, betul. 3 orang. Jadi satu di dada, satu di kaki, kemudian satu di kepala. Iya. Jadi ketika Mas Doni Oke, itu Mas Yudi boleh membantu. Kata dokter Gandhi bertiga Yud. Jadi, nah dari Yudi silakan. Di Nah, samping. di sebelah sini. nah. Samping. Jadi ketika pasiennya terbaring, terus minimal 3 orang, maka tangan saya sama tangan Mas Yudi itu berada di bawah dari pasien. Ketika sudah semua pada posisinya, baru kita angkatnya barengan. Nah, jadi bisa dihitung, dimulai dari Mas Doni sebenarnya pimpinannya. Jadi langsung ini ya, jangan langsung angkat tapi satu kaki dulu. Jadi misalnya begini dulu nanti posisinya begitu. Jadi biar semua enak. Coba satu, nah begini, baru nanti berdiri barengan ya. Satu, dua, tiga. Nah, jadi posisi pasien terus rata. Jangan kita menolong kepalanya gini-gini. Meninggal pasiennya. Nggak sempat bawa ke rumah sakit malah pasiennya udah nggak ada. Sampai di rumah sakit udah nggak ada karena tulang kepalanya, tulang lehernya jadi cedera. Turunnya Mas Doni. Oh turunnya sama, turunnya ke kaki dulu. Coba, misalnya 1, 2, 3. Nah, baru turunkan lagi ke bawah. 1, 2, 3. Waduh, iya. Jadi yang bagian kepala harus tetap mengikutin sampai bawah begini ya, biar tetap stabil. Begitu. Kemudian baringkan harus di permukaan yang rata, jangan yang bengkok-bengkok. Karena kan tujuan kita menstabilkan tulang belakangnya. Nanti masyarakat ini teman Bapak, Ibu atau yang lain semua boleh mencoba. Oke, jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian terkait dengan pasien kecelakaan. Kadang-kadang kita sudah panik sekali, tiba-tiba langsung mengangkat, bahkan lehernya ada ke belakang, bahkan ada kita tekuk ke depan gitu. Ini tadi sudah diperagakan yang paling tepat itu seperti apa sehingga pasien ini tertolong dengan selamat. Oke, terus sebelum kita akan menjelaskan yang lainnya, mungkin dari pengunjung Car Free Day ada yang bertanya dan kami akan memberikan door fresh buat pengunjung yang ada di Car Free Day. Silakan. Baik, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, Oke, mungkin Bapak silakan. mau bertanya Bapak Pak? yang sering Nah. memperhatikan ini, boleh? Kayaknya antusias sekali Pak ya. Iya, dari tadi nih Pak, seneng memperhatikan kayaknya. ini, senang Pak ya. Oh, Oh, oke. Baik. Bisa sebutkan namanya dari mana? Silahkan apa yang ingin ditanyakan. Muhammad Reja. Pertanyaan saya dulu seingat saya waktu latihan itu pompa jantung kan nggak boleh sembarangan ya nekannya. ya. Ya. Saya pernah dimarahin karena teman saya itu cedera jadinya. Jadi biru di sini nyokcer Iya. kan. Itu kenapa ya dok ya? Apa karena terlalu powerful atau gimana itu? Oke, ini menarik sebenarnya Mas Reja. Dimarahin itu sebenarnya tidak tepat ya kalau menurut saya. Jadi cedera dada itu biasanya kalau kita pijat jantung maka yang terjadi adalah paling sering adalah dia biru, Ya itu. Biru. dadanya biru. Nah kemudian setelah biru ada kemungkinan patah tulang iga. Panas juga. Nah, tapi walaupun biru ataupun patah tulang iga itu hanya efek dari pelaksanaan kita pijat jantung. Jadi Yang nggak masalah ya? kalau buat kami itu tidak masalah. Patah ya tetap patah. Tapi patahnya tulang itu bisa diperbaiki, bisa dengan operasi, bisa dan segala macam. Tapi ketika dia denyut jantungnya tidak ada, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Lebih baik dia ada denyut jantungnya, lebih baik dia kembali hidup dengan patah tulang atau misalnya dengan biru-biru. Nanti bisa kita perbaiki yang lainnya. Jadi kalau misalnya Mas Reja dimarahin karena biru dan segala macam, oknum pelatih mungkin. salah ya. Ya, oknum ya. Pelatihnya salah, oke. Boleh lah kalau ini saya pakai oknum. Tapi kalau menurut kami itu tidak ada masalah. Karena jangankan orang-orang bukan kesehatan atau orang-orang awam, kami saja pun itu biasanya sampai patah ya, tapi bukan menjadi patokan. Tapi karena saking gimana cara kita melakukan pertolongan, itu biasanya ada tulang patah yang ada tulang iga yang patah satu biasanya. Tapi itu lebih baik daripada dibiarkan. Karena kalau dibiarkan pasien akan meninggal dunia. Prinsipnya adalah tadi kita melakukan pijat jantung supaya denyut jantungnya itu memompa dan itu caranya. Sangat sulit sekali jika melakukan pijat jantung tapi tidak ada efeknya. Itu sulit sekali. Tapi lebih baik dikerjakan daripada tidak. Ya, Baik. itu salah satu resikonya dokter ya. Betul. Salah satu resiko. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu yang ada di Car Free Day? Mungkin bertanya. Nah Ibu, silahkan Ibu. Mas Yudi ada yang bertanya? Mas Yudi.
Baik, ada yang bertanya lagi? Silahkan Ibu. Baik. Yang mana? Ya. Ini ya, Ibu. Oh Ibu. Ibu, silakan Bu, sebutkan namanya dari mana? Mia dari Penyeron. Kalau misalnya pas kecelakaan ya, Ya. Ya. kalau kecelakaan itu kan kadang orang takut mau ngumpul, kadang takut mau lihat pasiennya tuh, nah takut kenapa gitu. Mohon maaf Ibu kurang jelas, agak didekatkan sedikit. Kalau apa namanya, kalau lagi jatuh gitu kan kecelakaan, nah itu kan kita takut tuh mau bantu, maksudnya Iya. kan ada yang bilang nanti di apa gitu, nanti ada yang maksudnya ada yang bersangkutan. Terus kalau misalnya mau ngebantu, ada minimal orang nggak? Maksudnya kan kadang orang ngumpul gitu, nah rame-rame gitu. Maksimalnya berapa orang gitu? Minimal yang membantu. Iya. Iya. Nah ini dok, Mas Doni, kira-kira nih Pak pada saat ada orang kecelakaan, Iya. tiba-tiba banyak sekali nih orangnya Bu ya. Nah minimal untuk membantu orang dalam keadaan seperti ini kira-kira berapa orang? Ya, pertama bilang Ibu takut ya untuk menolong karena takut ada apa-apa. Sebenarnya nggak perlu takut Bu untuk menolong, asal seperti yang kami bilang di awal, kita tahu diri kita mampu untuk menolong. Tapi kalau nggak mampu menolong, jangan mempersulit penolong. Jadi kita jangan ikut ngumpul di sana, kita mempersulit orang akan menolong nanti. Jadi ya jangan dikerumunin lah, kasih dia ruang, kasih pasiennya ruang. Kemudian berapa orang sih minimal buat nolong pasien kecelakaan? Kalau nolong seperti yang awal buat cek respon dan bantuan hidup dasar, cukup satu orang juga nggak masalah. Jadi satu orang nolong, yang lain minta panggil bantuan begitu. Tapi kalau misalnya mau mengangkat, mau menyisihkan ini korban ke tepi jalan, itu minimal 3 orang untuk ngangkatnya. Jadi tujuan kita kan tadi biar tulang belakangnya stabil begitu. Jadi minimal 3 orang, atau ada misalnya papan gede yang rata gitu. Nah lebih baik pakai itu. Jadi dimiringkan dulu, nanti alasnya dimasukkan, jadi ngangkatnya bisa semua barengan diangkat gitu. Lebih baik seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak bertiga tadi ngangkat badan ya, Iya. kan aku pernah lihat juga tuh modelnya posisi dia tetap bertiga ngangkatnya, Iya, tapi betul. posisi dimiringin gitu. Ngangkatnya dimiringin. Posisi ininya pasiennya dimiringin gitu. Iya dimiringin, boleh dimiringin, tapi Posisi kepala tetap kepalanya lurus. tetap stabil. Jadi yang bagian atas kepala tadi miringnya ikut miring juga, dia begini. Kepalanya nggak boleh begini, jadi tetap lurus terus setara dengan bahunya. Nanti kalau Gitu. miring ikut, miring kepala juga. miring nanti sama aja menekuk kepalanya ya Iya, gitu ya. yang penting kepala Tetap nggak boleh gerak. distabilkan kepalanya Bu. Nah begitu. Oke. Silakan Terima kasih, mungkin Bu. ada ada yang ditambahkan Terima lagi kasih, Bu, dokter? ya. Tambahan sedikit nih. Iya, Nah, boleh. menyambung ke Mas Doni itu biasanya kalau ada kecelakaan atau ada sesuatu sama orang lain, yang datang banyak banget yang datang, tapi nonton. Terus ketika ada orang coba bantu, ribut juga di situ. Jadi kalau saya belajar diajari dulu, yang paling utama tadi tetap kembali kita harus yakin tidak kita bisa nolong. Kalau kita yakin kita punya ilmunya, minimal yang kami ajarkan sekarang, maka bapak-bapak atau ibu-ibu bisa nih membubarkan massa dengan cara saya bisa kasih bantuan dasar hidup, tolong yang lain minggir. Nah, dengan sahutan seperti itu saja biasanya mereka akan pinggir. Kenapa? Karena ketika kita tidak memberitahu, maka yang lain juga akan ribut sendiri. Nah, itu penting diberlakukan, itu juga penting untuk diucapkan supaya kita bisa dapat ruang buat melakukan tindakan mulai dari pijat jantung atau mulai geser yang lain. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba datang memberikan bantuan tanpa memberikan aba-aba atau memberikan sahutan, maka orang-orang lain juga akan kepo, jadi akan rusuh jadinya. Jadi tujuan kita untuk menyelamatkan pasien yang gawat tadi tidak tercapai. Selain itu juga oksigennya juga berkurang ya dok ya? Iya. Betul, Nah, betul. jadi kita mengerumuni korban, oksigen juga yang masuk ke korban juga akan berkurang. Iya, Oke. berkurangnya karena dihirup sama yang nonton. Nah, gitu. Pengap jadinya ya bahasanya. Oke, mungkin dari pengunjung di sini ada yang bertanya lagi, satu orang lagi. Oke, silahkan. boleh. Nah, Boleh silakan Mbak. Silakan sebutkan namanya dari mana? Selamat pagi dokter, Pagi. perkenalkan nama saya Elsa. Ya. Jadi di sini saya mau bertanya. Jadi sebenarnya saya dari kampung dok. Ya. Jadi di kampung. Dari mana, Dari Mbak? kampung. Kampung mana tuh? Kembang Janggut. tahu? Kembang Janggut. Waduh, Ya. jauh ya. Iya, Dok. Kira-kira dari sini ke sana berapa jam? Kalau jalan kaki, Mbak, tapi. Wah 5 hari Oh, dok. 5 hari. Saya nanya jalan kaki. Kalau naik mobil udah sering. Iya. Jalan kaki, Mbak, 5 hari.
Nggak Oke, tahu sih, Dok, saya namanya. coba besok. Iya. Oke, gimana lagi Mbak, lanjut. Baik, jadi di kampung saya dulu tuh pernah ada satu kasus, Dok. Jadi kasusnya itu tenggelam, Dok. Ya. Jadi pada saat tenggelam tersebut, karena di tempat saya itu nggak ada yang bisa nolong, kejadiannya sekitar 6 tahun yang lalu, jadi memang tenaga medis memang kurang di sana, Dok. Jadi ketika tenggelam itu anak kecil kira-kira umurnya 6 tahun. Nah, ketika diangkat itu anaknya dibalikan ke kepalanya ke bawah, terus habis itu kayak digoncang gitu, Dok, sama dipukul-pukul, Dok, bagian belakangnya pakai bantal. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya gimana sih, Dok, kita buat membantu orang yang tenggelam seperti itu, apa pertolongan pertama yang harus kita lakukan, Dok? Baik. Ya. Tadi di sana minim tenaga kesehatannya, Dok. Oh ya, Mbak ya. Iya. Ya, besok saya ke sana ya. Oh enggak? Iya, Dok. Enggak, saya bercanda doang. Ke rumahnya berarti ini lain. Gimana Mbak? Jadi gimana dokter? Tadi Mbaknya sudah menjelaskan digoncang-goncang ya, diangkat kakinya, digoncang-goncang, ditepuk-tepuk. Nah kira-kira apakah benar apa salah dokter? Salah sih sebenarnya Mbak. Nah, tapi enggak apa-apa kan karena enggak tahu kan kita belajar sama-sama di sini. Ini sama kayak sebelumnya saya ceritakan, besok kalau orang tenggelam itu kakinya diangkat, kepala di bawah, baru digoncang-goncang. Jadi kembali ke prinsipnya, ketika orang tenggelam maka dia akan sama seperti kita berenang, dia akan mencari nafas. Nafas ini akan masuk melalui mulut dan hidung. Bedanya ketika dia tenggelam, dia tidak mampu mencapai permukaan air akan masuk. Percayalah, sama, tidak usah tenggelam, kita aja yang berenang itu pasti akan mencari udara supaya bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, masuknya ini akan menjadi dua sumber, jadi dua tempat yang akan masuk. Kenapa? Karena di leher kita itu ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur menuju paru-paru, yang kedua adalah jalur menuju lambung. Ketika air itu masuk ke lambung, maka tidak ada masalah. Sama seperti halnya kita minum. Yang jadi masalah adalah ketika masuk paru-paru. Ketika masuk paru-paru itu ketika udara masuk secara normal ya. Secara normal ketika udara itu masuk paru-paru, maka dia akan mengembang seperti balon. Dia akan membesar. Nah itu tarikan nafas dalam, bisa tarikan nafas, atau kalau kita bilangnya inspirasi. Kita menghirup udara masuk ke paru-paru, maka paru-parunya akan mengembang seperti balon. Ketika kita menghembuskan nafas, maka balonnya akan mengecil. Jadi jalan masuknya ke paru-paru itu cuma satu, yaitu lewat mulut atau lewat hidung, mengembang dan mengempis. Nah bedanya ketika tadi cairan atau airnya masuk ke lambung, maka dia akan keluar melalui usus-usus, masuk melalui usus, keluar menjadi buang air kecil. Tapi ketika masuk paru-paru, maka dia tidak ada jalan keluar yang lain. Diguncang itu tidak memberikan bantuan sama sekali. Kenapa? Karena air tidak keluar dari paru-paru. Jadi yang kita kerjakan adalah sebaiknya daripada mengguncang, daripada menembuk dada, adalah melakukan pijat jantung. Jadi ketika dadanya ditekan, maka ini akan ada tekanan pada paru-paru yang menyebabkan airnya keluar dari mulut maupun dari hidung. Dan itu kita memberikan kesempatan untuk mengeluarkan air dari paru-paru, akan memberikan kesempatan pasiennya untuk bisa bernafas dengan cara air yang terbuang tadi diganti dengan udara. Oke. Jadi tindakannya adalah ketika orang ada tenggelam, maka baringkan dia secara terlentang, bukan tengkurap, kemudian dilakukan pijat jantung. Jadi dadanya ditekan. Ini salah ya? Harus tangan dua. Yang benar seperti ini. Tindakannya adalah baringkan pasien secara terlentang, kemudian kalau dewasa ya, kalau anak-anak kan kita ukur kurang lebih lah. Tapi kalau dewasa kita bisa pakai ukuran jengkalan tangan. Jadi jempolnya taruh di bawah dagu, kemudian ujung kelingking kita itu lurus sejajar dengan dagu ke arah tengah dada. Di ujung kelingking ini adalah posisi kita untuk meletakkan tangan kita. Yang diletakkan adalah bagian pangkal dari tangan. Ujungnya boleh yang tangan kanan, boleh tangan kiri, tapi dominannya biasanya orang tangan kanan ya. Kalau tangan kanan itu biasanya lebih nyaman dengan ujung pangkal dari tangan itu di bawah dari tangan yang kanan. Diukur dulu, sudah kurang lebih di tengah, kemudian taruh pada tengah dada, kemudian tangan satunya taruh di bagian atasnya, kemudian dilakukan pijat jantung. Ini namanya tindakan pijat jantung. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cara menekan, kemudian melepas. Ditekan, dilepas. Ditekan, dilepas. Kenapa harus ditekan, dilepas? Ketika kita ditekan, maka jantung itu akan tergencet, gampangnya tergencet. Terhimpit
Ketika dia terhimpit maka darah akan keluar dari jantung menuju otak dan lain-lain. Tapi ketika tindakannya dilepas, maka akan mengembalikan darah yang dari luar jantung masuk ke jantung lagi. Jadi jantung itu kayak pompa air. Jadi tidak akan bertulus berputar. Bedanya kita adalah memberikan kesempatan buat jantung terisi lagi oleh darah. Sikunya juga harus benar ya dok betul, ya? siku juga. Nah, kadang-kadang ada beberapa kesalahan saat pijat jantung. Jadi bukannya memberikan tekanan pada dada, tapi kita yang malahnya jadi olahraga. Nah, cara yang benar adalah sikunya pada kanan kiri kita itu harus lurus. Ketika ini lurus, maka dia pasti itu akan menekan dada. Tapi ketika sikunya bengkok, maka dadanya tidak tertekan, malah kita yang melarang. Ini sinetron ya dok ya? Iya, ya banget itu. Ini sinetron seperti ini. Ini dilakukan pijat jantung selama sebaiknya dilakukan 30 kali penekanan, baru kita memberikan bantuan nafas dengan cara diberikan di mulutnya, kemudian hidungnya dijepit dulu, baru mulut kita melingkupi mulut pasien, baru diberikan nafas sebanyak 2 kali. Kemudian dilakukan pijat jantung kembali sebanyak 30 kali pijatan. Sebaiknya begitu. Tapi jika teman-teman ragu atau tidak mau misalnya, atau mohon maaf bahasanya jijik, pijat jantung saja itu sudah jauh lebih baik daripada dibiarkan. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak tadi, kalau kita pijat jantungnya benar, maka paru-parunya akan tergencet, kemudian air akan keluar dari paru-paru, dan ketika air keluar maka ada kesempatan udara untuk masuk dan untuk bisa dia bernafas. Kurang lebih begitu. Baik, gimana? Ya, baik, terima kasih Sudah dok. jelas ya. Nah, ini juga kita sudah memperagakan seperti ini. Kita sudah memperagakan seperti ini di Car Free Day ini dan di talk show ini. Dan bagi masyarakat atau pengunjung Car Free Day yang masih bingung atau saya barusan datang tadi dok, saya belum mantau apa-apa. Silakan buka di YouTube kami. YouTube kami adalah Pak, YouTube mungkin Pari setelah Kesir. mendengarkan mbaknya bisa praktek biar bisa Boleh. menolong di sana Boleh. karena Boleh. kurang tenaga kan katanya tadi. Mbak, boleh silakan masih ada praktek yang akan dulu Mbak ya. bertanya. Silakan. Oh, mbaknya mau peragakan, silakan. Praktek dulu silakan, ya. monggo, Silakan, monggo. Mbak, Ini silakan, paling Mbak, penting silakan. nih. Ini paling penting, biar Mbak. tahu. Jangan Nah. dapat teorinya aja Mbak, prakteknya juga harus. Mau saya bantu? Miringnya ke sini Oh, kayaknya. salah ya. Mau saya bantu, Mbak? Ini mau manusia Iya. asli Mbak? Mau manusia Silahkan. asli? Boleh saya? Ya. Ini ya, Mas Doni yang akan memperagakan. Mbak peragakan. Nanti Mas Doni yang akan menilai apakah benar atau tidak ya. Oke. Ya, jadi pada saat kita melakukan pijat jantung, pertama pastikan Napas pasiennya buatan. benar-benar tidak sadar ya. Jadi tadi dari dokter Gandhi bilang diukur 1 jengkal kurang lebih dari dagu ke arah dada. Atau gampangnya, yang paling gampang kita lihat kalau seandainya pasien nggak berpakaian di tengah-tengah antara 2 puting susu. Untuk laki-laki ya, lebih gampang di antara tengah-tengah 2 puting susu. Begitu, jadi daerah situ penekanannya. Tangan lurus 90 derajat, terserah mau tangan kanan, tangan kiri di bawah nggak masalah. Kaki buka selebar bahu, jangan terlalu rapat karena kita akan capek. Geser ke sini, ke arah bahu pasien. Taruh tangan di sini. Ya, tumpukan tangannya. Badan mbaknya maju lagi sedikit. Posisi tangannya ini lurus. Posisi tangan ini lurus, maju sedikit. Oke. Tekan kurang lebih dalamnya kurang lebih 2 inci atau kurang lebih 5 cm. Tekan ke dalam. Iya. Beban tubuh kita yang menekan, jangan tangan kita yang dorong. Capek. Jadi gunakan beban tubuh. Gitu. Ya, boleh boleh enggak. Tekan, tekan. Nah, terus, tekan terus. Nah, ya. Nice. Lakukan kurang lebih 30 kali. Satu siklusnya itu 30 kali, maksudnya 1 putaran itu. Dilakukan seberapa lama? Sebanyak 5 kali. Jadi 1 siklus ini 30 kali pijatan, 2 kali napas. Kalau misalnya banyak di sini lendir dan berdarah, nggak usah kasih napas, nggak apa-apa. Tapi hitungannya tetap 30 kali. Ya? Oke. Iya. Mau coba lagi boleh, atau yang lain mau coba boleh. Mbak, kuliah? Kuliah apa Mbak? Jangan-jangan kuliah Kebidanan. perawat? Bidanan. Saya kuliah di Unmul, Pak. Ambil apa? Iya. Saya ngambil kedokteran. Oh, dokter toh. Ya, kenalkan saya Dokter Denny. Oh, enggak ya. Silakan Mbak. Nanti Terima ininya ke Pari kasih Kesir sudah dia. dibantu. Nanti Terima kasih Mbak ya. Boleh. Boleh Bu, Ah. boleh. Ibu boleh, coba Bu, silakan Bu. Mau manusia asli Bu?
Mas Doni, silakan bareng Mas Doni. Silakan Ibu, kira-kira aman Bu. Oh ini aman, Aman. kata ibunya. Silakan Bu, ini mau digencet gimana pun aman. Tasnya Bu. Sini saya Mohon pegangkan maaf, tasnya Bu. Tasnya ditaruh dulu. Bu, Pernik-perniknya biar- Bu. Iya. Nah, silakan Mas Doni. Kira-kira Apa, Bu? ini harus kuat atau bagaimana? Tekannya harus kuat. Iya. Iya. Kalau pelan masas malah pijet kita pasien. Ini Bu, Jadi pijet tekannya nih, Bu, ya. harus kuat. Posisi tangan pertama kakinya begini Bu. Kakinya begini. Nah. Ibu, enggak, mohon Bu. maaf. Ibu, agak keras kita geser boleh? Oh, iya. Kalau posisinya bersila nggak bisa kita pijat jantung. Jadi posisinya harus Lanjut lagi, ini. Ibu. Maaf ya. Ya, posisi kaki begitu. Biar mudah ngukurnya. Nah, jadi untuk laki-laki kira-kira di antara 2 puting susu, menekannya di tengah-tengah tulang dada. Memang ada yang bilang jantung kita kan agak ke kiri sedikit, enggak. Jadi kita nekannya di tengah-tengah tulang dada. Kita agak geser ke sini, Bu. Geser ke sini. Nah, pas. Letakkan tangan di tengah-tengah, tumpuannya yang ini. Iya, salah satunya aja, bukan dua-duanya. Salah satu, misalnya yang mana di bagian bawah. Enaknya kita yang Ibu mana? dominannya tangan mana? Kanan atau kiri? Kanan, ya berarti udah. kiri yang di bawah, Bu. Ini ditumpuk di atas. Boleh, begini boleh atau sebaliknya boleh. Boleh digenggam, nggak digenggam juga nggak apa-apa. Ibu lebih maju lagi posisinya, ya. Tangan lurus Bu. Tangannya lurus Bu, sikunya Ini keduanya lurus ya. Badan maju lagi. Ini posisinya 90 derajat. Nah, tekan ke dalam kurang lebih 5 cm. Yang kuat. Nah, Mantap Bu. begitu. Antusias sekali Bu ya. Nah, Ya, silakan. mantap, bagus. Terus Bu. Ini diulangin kurang lebih 30 kali. Itu 30 kali Bu. Iya. 30 kali, Bu. Diulang terus sebanyak 5 siklus. Jadi satu siklusnya 30 kali, diulang 5 kali 30-nya. Begitu. 30 kali, nanti stop 30 kali lagi Bu, boleh? Iya. Ibu, nih Bu, kalau misalnya pasiennya sudah sadar Bu, Ibu boleh berhenti. Cara sadarnya biasanya dia mulai bangun, dia mulai tersedak, Iya. karena dadanya ditekan. Nanti dia mulai ngomong. Nah, ketika dia sudah ngomong Bu, berhenti, jangan Ibu teruskan. Nanti Ada Ibu yang mau malah ditanya lagi, Bu? dipukul nanti sama tangan ini, head gitu ya. Jadi kalau udah sadar, udah Ibu harus berhenti. Iya. Tapi ini Bu dilakukan untuk pasien yang jantungnya berhenti sama napasnya berhenti. Kalau pasien pingsan jangan diginikan ya. Pasien pingsan karena pasiennya sadar sebenarnya. Gimana cara taunya Mas Don? Baik, Ya? Gimana ada cara pertanyaan. Sebentar Oke, Pak. ada yang pertanyaan nih. Silakan Ibu. Pak, begini, Oh, iya. kami Boleh, Bu. kan Iya. di jantung sehat. Oh, Ibu di jantung sehat. Termasuk Namanya siapa Bu? Bu Aini. Ya Bu. Nah, jadi kami sering terjadi hal Iya. yang begini. Ya. Ya. Kemudian karena kami latihannya juga tidak prima. Ya. Kemudian kami begitu teman-teman yang punya minyak kayu putih. Iya. Di Benar enggak yang begitu, Dok? Oh, tiba-tiba nggak sadar digrojokin semua pakai minyak kayu putih. Itu Terus yang hal kami lakukan selama ini kan begitu. oh gitu. Tapi ini pasien pingsan ya Bu ya? Pingsan. Kemarin kita lomba kemarin juga kan ada yang Oh, pingsan. pingsan. Nah, Ini kita dalam keadaan pingsan, Dok. Oke. Iya, gimana Saya dokter? jawabnya nih Bu, setengah benar setengah enggak, tergantung kondisi. Setengah benarnya adalah benar kalau misalnya pasiennya masih sadar atau dia penurunan kesadaran. Tapi setengah salah kalau pasiennya tidak sadar. Gimana kita cara taunya Bu? Kita bilangnya penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu adalah kondisi ketika pasien itu diajak ngobrol, gampangnya ngobrol, tapi tidak nyambung. Tapi itu ketika walau tidak nyambung apapun itu berarti denyut jantungnya masih ada, nafasnya masih ada. Ibu kasih minyak kayu putih boleh karena ada kemungkinan dia pingsan atau ada kemungkinan dia kurang gula darah. Misalnya nih belum sempat sarapan terus kemarin makannya sore, malam tidak makan, belum sarapan ikut olahraga. Itu saya jamin pasti kurang gula darahnya. Nah, kalau begitu dikasih minyak kayu putih dulu boleh, baru dikasih air minum yang manis lebih baik. Tapi akan menjadi salah ketika dia tidak sadar. Taunya dari mana tidak sadar Bu? Tidak berespon sama sekali. Kita ajak ngobrol tidak mau. Masih mending kan misalnya ibu, ya, nah itu masih mending Bu. Tapi kalau misalnya diajak ngobrol tidak ada suaranya, kemudian digerakkan tidak mau, berarti kita masuk ke cek respon. Cek responnya yang tadi Bu begini. Dipanggil namanya sambil ditepuk. Kalau dipanggil aja kadang-kadang susah. Saya aja kalau bangun subuh kalau dipanggil aja tidak bangun Bu. Harus disiram air dulu Anda.
Ditepuk misalnya Mas Doni. Mas, ditepuknya agak kuat karena kalau lembut lain Bu juga ceritanya. Mas, nah ketika pelayan, dia bergerak atau dia bersuara berarti itu penurunan kesadaran. Ibu tidak perlu melakukan pijat jantung, cuma dilakukan kira-kira penyebabnya karena apa. Kalau dia karena kelelahan berarti kasih ruang yang besar. Jadi jangan dikerumunin. Kalau dikerumunin oksigennya habis buat yang ngerumunin. Terus kalau misalnya dia kira-kira kurang gula darah, dicarikan minum yang manis-manis. Tapi ketika dia ditepuk tidak sadar, baru kita lanjut. Ada nadinya enggak? Ada nafasnya enggak? Gampangnya lihat dadanya ngembang enggak? Kalau dia mengembang dadanya berarti dia bernafas. Berarti kemungkinan pingsan. Tapi kalau misalnya dadanya tidak mengembang, kemungkinan dia tidak bernafas. Dipegang nadinya. Di bagian leher, bagian tengah. Kalau cowok kan ada jakunnya Bu. Kalau cewek ya kira-kira di tengah aja. Kemudian geser ke arah kiri atau kanan, dipegang di situ. Lembut aja pegangnya Bu. Bisa 2 jari, bisa 3 jari. Nanti dirasakan ada yang berdenyut enggak? Kalau dia tidak berdenyut berarti denyut jantungnya enggak ada. Kalau misalnya ada berarti dia cuma penurunan kesadaran. Kembali lagi yang ke pertama tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada denyut jantung baru kita baca pijat jantung. Dok, Ya. nah, kalau misalnya dia sadar, Ya. ketika bangun, apakah mereng, bangun atau lurus begitu? Oke. Nah, gitu. Ini menarik nih, Bu. Karena Kita begini, betul. Rata-rata kami mereng kan, mereng kiri, mereng nah, gitu Pak. Takutnya salah ya, gunung ya, sering Iya. terjadi ya. Menarik nih Bu. Ini kita belum sampai ke situ tadi. Itu kita kenal dengan namanya recovery position Bu. Tapi sekali lagi itu dikerjakan kalau misalnya bukan kecelakaan ya. Karena kalau kecelakaan dimiring sana miring sini malah jadi tambah masalah. Kalau dia bukan kecelakaan, terus selama dia selama dia ada denyut jantung dan ada nafasnya, penurunan kesadaran tidak masalah, bermasalah tapi tidak terlalu berat. Kalau kita tidak ada denyut jantung, tidak ada nafas kan kita pijat jantung nih. Tapi kalau misalnya ada, kita lakukan recovery position atau setelah pijat jantung dia mulai sadar, tadi mulai ada gerak, recovery position. Mas Doni boleh dibantu? Boleh. Recovery position itu adalah posisi yang membuat pasien bernafas lebih nyaman, denyut jantungnya memompa lebih nyaman daripada posisi yang lain. Ini dikerjakan dengan cara seperti ini. Boleh Mas Doni? Jadi pada saat kita pasiennya habis kita nggak sadar tadi, kemudian jadi sadar setelah kita lakukan pemijatan jantung, itu ada namanya recovery posisi. Pertama tangan yang di sebelah kita itu lurus ke samping, rentangkan tangan. Jadi rentangkan tangan, habis itu tangan yang lawan tangannya ini ke arah, nggak bisa ini. Nah begini ke arah leher, jadi begini. Nah ya posisi tangannya begini tapi satu rentangkan. Kemudian kaki yang searah dengan tangan sebelah kanan ini itu seperti memeluk guling. Jadi posisinya miring ke sini. Nah, ini tangannya begini ya. Ini lurus, nah seperti memeluk guling. Ini diarahkan kemana sih? Ke arah penolong. Jadi ke arah kita. Jadi kita sambil pegangin gini. Tujuannya apa? Ke arah kita biar kita bisa lihat respon dia. Takut ada muntah atau apa. Jadi kan kita bisa lihat nih. Tapi kalau ke sana kan kita nggak bisa lihat kalau dia muntah. Kalau sini kan kita bisa begini. Ini tujuannya buat apa sih? Untuk mencegah biar pasien kalau muntah nggak masuk ke paru-paru muntahnya, jadi langsung keluar. Ya. Jadi ini recovery posisi buat pasien yang tidak sadarkan diri. Ibu terima kasih. Tapi kalau misalnya pasiennya pingsan saja, nggak perlu begini kalau pasien pingsan. Jadi pasien pingsan cukup kepalanya agak sedikit ditinggikan. Begitu saja terus kasih ruang biar dia bisa bernapas dengan baik. Ya, tapi kalau pasien habis tidak sadarkan diri, kita pijat jantung, habis itu pasiennya mulai batuk, sadar atau bergerak gitu ngasih respon, ya posisinya begitu. Ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Aini. Terima kasih. Jadi kita sudah di ujung acara dan kami juga mengingatkan kepada sobat parikesit yang mungkin ingin memeriksakan dirinya apakah kami ini sehat atau tidak. Nah, walaupun bukan sehat, bukan orang sakit aja datang ke rumah sakit, orang yang sehat pun bisa datang ke rumah sakit dengan pelayanan di rumah sakit kami ada namanya general check up. Oke, silakan. Mumpung ada dokter di sini. Baik. Kami orang awam Dok. Dok, kami juga di yang selain ini Dok. Ya. Kami olahraga tuh. Terima kasih hadiahnya ya Mas. Ya. Kami selalu melakukan olahraga itu kan ada lihat usia Mas. Kadang usia tidak tahu diri lah.
Baik. Kadang usia Iya. 45, 50 ketika senam. Napas itu boleh ditahan atau kami biarkan saja. Kadang begini kami nyarankan, tolong begini aja biar tapit napas. Itu benar enggak, Dok? Kan teman-teman nih senam nih semua. Iya. Jantung sehat. Sudah dulu, lelah habis sekali itu, ya, Bu, ya? Ya baru Iya. aerobik lagi, baru santai lagi, baru kuat lagi. Boleh enggak begitu? Sementara ya napasnya tinggi, ya rendah, ya tinggi gitu, Dok. Nah, begitu selesai kan kadang teman-teman nih Iya, mesti ngos-ngosan ya, Bu. itu seperti apa, Pak? Posisi yang benar seperti apa? Ya, silakan Dokter Gandhi. Jadi ada gini kata Dokter Gandhi. Ya, jadi ada ibu-ibu yang sudah olahraga terus ngos-ngosan. Posisi yang benar itu harusnya seperti apa? Apakah harus tunduk? Apakah harus gimana? Nah, silakan Dokter Gandhi. Sebenarnya Bu tidak ada posisi khusus Bu ya, tidak ada posisi khusus. Tapi sebaiknya yang paling penting adalah ketika kita lelah berolahraga, maka yang dicari posisi paling nyaman adalah duduk paling nyaman. Kalau itu sudah pendinginan ya, kalau misalnya habis lari tiba-tiba duduk ya juga salah. Jadi kalau habis lari itu jalan dulu sebentar, jadi menurunkan denyut jantungnya dulu. Ketika sudah turun maka posisi yang paling nyaman sebenarnya duduk dengan kursi. Dengan duduk itu mengistirahatkan otot-ototnya. Kemudian apakah harus menghadap ke depan, harus menghadap ke belakang, itu relatif tiap orang sama aja. Cuma yang paling penting adalah ruangnya. Tidak bisa Ibu duduk di tempat banyak orang karena udara yang kita hirup itu sebenarnya bukan 100% oksigen, Bu. Jadi udara yang kita hirup ke dalam napas, ke dalam masuk ke paru-paru itu banyak campurannya. Ada nitros dan segala macam, tapi kadar oksigennya itu kalau di luar itu rendah sekali, hanya 21%. Seperti kita ngomong sekarang ini 21%. Makanya kalau ibu ngantar keluarga atau ngantar siapapun atau pernah lihat di UGD gitu kita selalu pakai oksigen. Jadi yang diharapkan adalah oksigen dengan murni itu masuk banyak. Tapi ketika di luar gini hanya 21%. Jadi ketika lelah maka carilah ruang yang longgar supaya oksigen yang sudah rendah itu kita hirup sendiri. Jadi kalau misalnya kayak kita ini berkumpul sudah kadar oksigen normal cuma 21%, banyak orang terus dibagi-bagi. Makanya kita tadi selalu bilang ketika ada orang perlu bantuan jangan dikerumunin, dikasih ruang. Jadi kalau saya sih relatifnya begitu. Yang paling penting ada ketika selesai olahraga jangan duduk dulu, pendinginan dulu, jalan dulu sebentar. Jalannya tidak harus cepat, yang penting jalan, denyut jantungnya diturunkan dulu, baru kita cari posisi yang nyaman. Iya, makanya kan Bu kadang-kadang senam ya Bu ya. Senam pun kan senam untuk pendinginan gitu ya Bu ya. Nah, relaksasi dulu terus baru Ibu bisa untuk benar-benar istirahat. Oke, terima kasih Bu, pertanyaannya baik sekali. Dan kita sudah ada di penghujung acara pada pagi hari ini. Dan kami berharap di acara talk show berikutnya kita akan membahas juga dengan topik-topik yang berbeda. Dan terima kasih sekali, silakan Mas Yudi. Terima kasih buat Dr. Gandhi dan Mas Doni atas kehadirannya dan materi juga ilmunya yang dibagi-bagian kepada masyarakat Car Free Day pada hari ini. Kami ada di talk show di Car Free Day setiap 2 minggu sekali di setiap bulannya, dan kami akan menampilkan atau kami akan membahas semua topik-topik yang berbeda juga dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih atas partisipasi dari pengunjung Car Free Day dan Sobat Parikesit, dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Cek, sudah cek. Baik, untuk menghangatkan suasana kita dengarkan satu tembang lagu dari Kak Ali. Di malam hari ini ku rasa melampau berujung laut sama tepi gunung terakhir. Sakti darahku semakin berat saat itu kau hadir.
berdiri menanti di sini, berharap hidupku terbuka. Kau ajarku, kau telah bukakan mata agar ku mengerti, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kunjung bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Dan sakit dadaku semakin berat saat itu kau hadir, berdiri menanti di sini, berharap hidupku terbuka. Kau ajarku, agar ku mengerti, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kunjung bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta tidak sepenuh hati. Bila tidak sepenuh hati. Kalau lakukan yang kau inginkan, kau tutup matamu dan kau berjalan. Ku terbangun dari lamunan dan ku tenggelam dalam mimpimu. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, tak pernah habis hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, kembali padaku. Bisa memelukku apa yang kau cari, wanitaku, apa yang kau cari. Tempatku di sini, pujaanku, tempatku di sini. Tak perlukan itu, wanitaku, tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku, tetaplah di sini.
Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah, ada aku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku, apa yang kau cari? Tempatku di sini, aku tempatku di sini. Tak perlu kan itu, wanitaku, tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku, tetaplah di sini. Apa yang kau cari, wanitaku, apa yang kau cari? Tempatku di sini bersamaku, tempatku di sini. Tak perlu kan